berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan juga untuk pasangan yang berbahagia yang akan menghadap Tuhan untuk menerima berkat, yaitu Bapak Chandra Lee dan Ibu Emi Susila Chang. Haleluya. Baik, kita percaya bahwa pernikahan dimulai dari kasih dari surga. Karena itu mari sebelum kita terima berkat, kita nyanyikan kasih dari surga memenuhi tempat ini, dan kiranya juga memenuhi hati dan kehidupan Pak Chandra dan Ibu Emi sekeluarga. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Chandra dan Ibu Emi hari ini menerima pemberkatan nikah khusus di hadapan Tuhan di Kana yang di Galilea. Kalau Tuhan sudah memberkati pernikahan mereka sampai 25 tahun ini, maka kedepannya di hadapan Tuhan dan di altar Tuhan semuanya akan semakin manis, semakin indah, semakin luar biasa. Karena itu Bapa, kami ucapkan berkat sehingga hari ini pemberkatan nikah mereka boleh mengalami hal-hal yang manis dan indah dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, hari ini kita mau baca sama-sama Injil Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, di tempat ini. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki itu.
dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus yang di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada sebuah perdebatan dalam dunia teologi, yaitu kalau kita minta sesuatu kepada Yesus dan Yesus tidak bisa menjawab, mintalah kepada ibunya atau melalui ibunya. Karena itu yang terjadi di Kana ini. Mereka minta kepada ibunya, Yesus bilang, waktuku belum tiba. Tetapi karena ibunya meminta, Yesus mengerjakannya. Tetapi itu penafsiran yang tidak terlampau tepat. Kenapa? Karena dalam bagian lain dalam Alkitab, pernah orang berkata, ibumu ada di luar. Tapi tiba-tiba Yesus berkata, siapakah ibuku? Ibuku adalah mereka yang melakukan firman dan mendengarnya dalam kehidupannya kesehari-hariannya. Berarti kita perlu punya pemahaman baru. Kenapa ketika Yesus bilang, waktuku belum tiba, tetapi kemudian dia bertindak? Artinya kita bisa ambil kesimpulan, kapanpun keluarga membutuhkan mujizat, Yesus selalu hadir. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, kapanpun keluarga membutuhkan mujizat, Yesus selalu hadir. Lalu mereka berkata, kenapa kamu bahkan menyediakan anggur yang lebih baik sampai sekarang? Itulah rumah tangga Kristen. Prinsip dunia, bulan madu dulu, selanjutnya bulan-bulan air mata. Saya suka bilang begini, mulainya bulan madu, lama-lama bulan-bulanan, saudara-saudara, ya kan? Tetapi rumah tangga Kristen tidak. Rumah tangga Kristen manis, dan tambah manis lagi. Kita berdoa Pak Chandra, Ibu Emi, dan seluruh keluarga, dan kita semua yang ada di sini, rumah tangganya tambah manis. Amin. Karena saya percaya salah satu kesaksian yang paling efektif di akhir zaman ini adalah memiliki rumah tangga yang bahagia. Karena kita lihat orang dunia, wah pernikahannya bisa miliaran, tetapi 6 bulan kemudian bercerai. Orang dunia, wah sibuk dengan pestanya, sibuk dengan weddingnya, sibuk dengan penampilannya, tetapi kemudian perceraian air mata dalam rumah tangga itu. Cantik dan ganteng bukan jaminan rumah tangga itu bahagia. Begitu banyak artis-artis terkenal di dunia ini, artis-artis Hollywood dan Bollywood, punya istri cantik tapi juga selingkuh, punya suami gagah tetapi kemudian kawin lagi dengan pria lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, rumah tangga yang bahagia adalah kesaksian dari Tuhan. Amin. Bahkan saya berani katakan, rumah tangga yang bahagia, kita sudah menikmati surga sebelum tiba di surga. Amin. Sementara rumah tangga yang kacau, kita sudah mengalami neraka sebelum tiba di neraka. Karena itu, kita yang sudah ada di Kana yang di Galilea, biarlah kita belajar untuk membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya rumah tangga kita anggur selalu manis? Yang pertama saya pelajari, keluarga untuk supaya anggur tetap manis, maka keluarga itu tidak menekankan pada hak, tetapi menekankan pada tanggung jawab. Amin. Banyak rumah tangga kan persoalannya, ini kan hak saya sebagai istri harusnya suami saya begini, ini kan hak saya sebagai suami, istri saya kan harusnya begini. Rumah tangga yang bahagia tidak menekankan pada hak, tetapi pada tanggung jawab. Pak Chandra selalu harus berpikir apa yang saya bisa buat untuk menyenangkan istri saya. Ibu Emi harus selalu berpikir apa yang saya bisa buat untuk menyenangkan suami saya. Kalau masing-masing cuma, ya suami saya dong harus ngerti saya, istri saya dong harus ngerti saya, rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang penuh dengan kepahitan dan kekecewaan. Jadi yang pertama, bagaimana supaya anggur selalu manis dalam keluarga. Keluarga yang bahagia tidak menekankan pada hak, tetapi pada tanggung jawab. Yang kedua, supaya anggur selalu manis dalam keluarga. Keluarga bahagia tidak menekankan pada apa yang saya mau, tapi pada apa yang Tuhan mau. Amin.
Terlalu sering dalam rumah tangga, saya kan maunya begini pendeta, saya kan maunya begini. Wah, kalau masing-masing saya maunya begini, tanpa kita sadari kita menjadi penjajah buat pasangan kita. Suami berhenti menjadi Hitler buat istri saudara, dan istri berhenti untuk menjadi Madame de Pompadour buat suami saudara, ya kan? Jadi mulai hari ini biarlah kita menyadari bukan apa yang saya mau. Saya sih maunya lari pendeta, saya disakiti, saya maunya balas pendeta, saya dilukai, saya maunya kabur dari rumah pendeta. Tetapi yang Tuhan mau, saya tetap jadi istri yang tunduk pada suami. Saya tetap jadi suami yang sayang sama istri. Aduh, istri saya cerewetnya pendeta, aduh minta ampun. Saya mau ajak dia minum kopi di Oliver saja kalau begitu pendeta. Aduh, suami saya kasarnya minta ampun pendeta. Kata Alkitab kita harus tunduk, yang suaminya gini, nggak saya tanduk aja udah mau bisa, ya kan? Tetapi bukan apa yang saya mau, tapi pada apa yang Tuhan mau. Amin. Semua suami bilang yang Tuhan mau. Semua istri bilang yang Tuhan mau. Semua orang tua bilang yang Tuhan mau. Semua anak-anak bilang yang Tuhan mau. Amin. Kalau semua kita terbiasa dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau, maka rumah tangga yang kita bangun anggurnya selalu manis. Amin. Yang ketiga saya pelajari bagaimana mempertahankan anggur manis dalam keluarga. Ingat, keluarga anggur manis adalah keluarga yang tidak menekankan pada apa yang enak dan menguntungkan, tetapi pada apa yang benar dan berkenan. Amin. Kita kadang-kala, tapi ini kan gak enak, tapi kan saya rugi, tapi kan ini tidak menguntungkan saya. Masa saya sebagai suami harus ngalah? Masa saya harus selalu sabar? Masa saya selalu harus berserah sama Tuhan? Masa saya cuma berdoa? Ini kan gak enak. Rumah tangga bukan soal enak atau tidak enak. Enak atau tidak enak itu soal restoran, saudara. Ya kan? Menguntungkan atau tidak menguntungkan itu urusan bisnis dan saham, saudara. Tetapi urusan rumah tangga itu soal benar dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Pak Chandra pastikan dalam hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Dan Ibu Emi pastikan dalam hidup lakukan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sisanya berkat Tuhan yang akan turun. Karena kalau hidup kita nggak benar, maka selalu saya bilang, dalam rumah tangga jangan banyak ribut. Kalau rumah tangga banyak ribut, berkat jauh, saudara. Jadi kalau istri pancing ribut, suami bilang, shh, berkat jauh, ya. Kan istri biasanya kalau dengar berkat langsung stop, saudara, ya kan? Dan begitu juga suami. Kalau suami mulai pancing ribut, istri langsung bilang, shh, berkat jauh, ya kan? Suami mikir juga, gua kerja kalau nggak ada berkat repot juga, ya kan? Kalau rumah tangga banyak ribut, berkat jauh. Tapi kalau rumah tangga banyak doa bersama, banyak senyum bersama, aduh, malaikat juga senang dekat saudara. Amin. Tapi kalau rumah tangga ribut terus, malaikat panggil setan, lu aja yang dekat sini lah. Gua gak tahan katanya gitu, ya kan. Jadi karena itu, mari hidup rumah tangga Kristen bukan soal enak dan menyenangkan dan menguntungkan, tapi soal apa? Benar dan berkenan. Sama-sama bilang benar dan berkenan. Dan akhirnya yang keempat saya pelajari, rumah tangga dengan anggur manis, rumah tangga yang tidak menekankan tentang apa yang saya punya, tapi pada apa yang Tuhan percayakan. Bapak Chandra dan Ibu Eni, 4 orang anak bukan ibu dan bapak punya. Itu Tuhan percayakan. Didik rawat mereka dalam terang Tuhan. Pak Chandra ingat Ibu Eni bukan bapak punya, tetapi Tuhan percayakan. Ibu Eni ingat Pak Chandra bukan ibu punya, Tuhan percayakan. Karena kalau saya punya, saya mau apa ini urusan saya? Saya mau sakiti hatinya, saya mau lukai, saya mau bentak, saya mau maki istri-istri saya, kalau urusannya apa? Iya kan? Saya ngasih uang, saya kasih makan. Tetapi kalau Tuhan percayakan, jangan sampai saya menyakitkan hati Tuhan. Orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik, orang tua yang tidak punya waktu untuk anaknya dengan betul, adalah orang tua yang menyakiti hati Tuhan. Kita minta anak dari Tuhan, tapi waktu anak sudah ada, kita nggak rawat dia dengan betul, kita nggak didik
Saya bilang, kita lo manusia-manusia yang tidak tahu diri. Suami yang tidak sayang sama istri adalah suami yang tidak tahu diri. Istri yang tidak sayang sama suami adalah istri yang tidak tahu diri. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya istri yang baik. Tuhan sudah kasih, tetapi kita tidak merawatnya dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita semua tahu, waktu yang Tuhan berikan buat kita, itu bukan saya punya, Tuhan percayakan. Uang yang saya punya, kesempatan yang ada dalam hidup saya, itu bukan saya punya, itu Tuhan percayakan. Berarti kita isilah dengan benar, kita isi dengan bertanggung jawab. Sehingga waktu hari ini kita sama-sama ada dalam pemberkatan nikah yang kudus dari Pak Chandra dan Ibu Eli dan Ibu Emi, serta kita semua yang hadir di sini. Biarlah kita menyadari bahwa rumah tangga yang Tuhan mau bangun adalah rumah tangga dengan anggur manis. Kalau ada persoalan, problem isn't final. Masalah bukan akhir dari segala sesuatunya. Masih ada Tuhan Yesus. Amin. Saudara bisa lihat shiftingnya di sini. Yesus pertama kali datang sebagai apa? Tamu. Sama-sama bilang sama saya tamu. Artinya apa tamu? Nggak boleh ngatur apa. Yesus hanya diundang, nggak bisa ngatur apa. Tetapi kemudian Yesus dipercayakan. Ibu Yesus bilang apa? Apa saja yang dikatakannya, perbuatlah. Artinya sekarang ada shifting. Yesus yang ngatur. Selama Yesus jadi tamu, anggur bisa habis. Tapi selama Yesus yang ngatur semuanya, maka anggur manis selalu ada dalam keluarga. Amin. Kalau kanan-kanan kita di dada, sama-sama bilang, biar Yesus yang ngatur. Hidup saya, pekerjaan saya, hari depan saya, serta rumah tangga saya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami menerima firman di Kana yang di Galilea. Anggur manis selalu ada. Kalau Yesus tidak menjadi tamu, tapi Yesus yang ngatur segala sesuatunya. Hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, hari depan kami percayakan sepenuhnya. Biar Tuhan Yesus yang atur, maka kami percaya semuanya akan menjadi indah, dahsyat, luar biasa, dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mohon bimbingan Tuhan untuk pemberkatan nikah kudus dari Pak Chandrali dan Ibu Eni. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara gue kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam pemberkatan nikah kudus Bapak Chandrali dan Ibu Emi Susila Chan. Betul? Ya. Marilah jemaat sekalian, kita akan menyambut kedua mempelai sambil tetap mendoakannya dan percaya bahwa berkat Tuhan akan menyertai upacara pemberkatan nikah kudus ini. Karena kita berkumpul di hadirat Allah untuk turut mendoakan dan mengucapkan berkat untuk pernikahan Bapak Chandrali dan Ibu Emi Susila Chan. Pernikahan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenan Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di tempat ini, yaitu di pesta perjamuan di Kana. Pernikahan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan diberkati dalam kitab suci dan dihargai oleh lembaga manusia. Persatuan antara seorang suami dengan istrinya dalam hati, tubuh, jiwa, dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, kesukaan, kesehatan manusia, dan hari depan yang penuh kebahagiaan manusia itu sendiri. Pernikahan harus dimengerti dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dan dengan sesuai tujuan yang dikehendaki Allah, yaitu kebahagiaan dan suasana sorga. Pada pernikahan suci saat ini akan dipersatukan di hadapan Tuhan Bapak Chandrali dengan Ibu Emi Susila Chan. Sekarang, sebagai seorang hamba Allah yang mewakili Allah, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguh-sungguhan mereka untuk masuk dalam pernikahan yang kudus ini di hadapan Tuhan. Saya juga mengharapkan jemaat Tuhan mendoakan mereka, baik mempelai pria maupun mempelai wanita, karena mereka akan menjawab dengan bebas tegas, karena memang janji nikah harus diucapkan dengan sungguh-sungguh bebas, tegas, tanpa paksaan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya.
Karena itu saya mengundang Bapak Chandra dan Ibu Eni untuk bangkit berdiri, dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau Bapak dan Ibu siap menjawab, jawablah dengan ya, saya mau. Kepada Bapak Chandra Lee, setelah melewati pernikahan yang indah bersama dengan Ibu Eni, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan ini. Apakah Bapak Chandra Lee mau tetap menerima Ibu Emi Susila Chang sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya? Dan apakah engkau tetap siap hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam segala keadaan? Apakah saudara siap untuk meninggalkan semuanya, tetap setia kepadanya selama kalian berdua hidup sampai hanya maut yang dapat memisahkannya? Kepada Bapak Chandra Lee, apakah jawabmu? Ya, saya mau. Amin. Kiranya Roh Kudus memampukan Bapak, karena Bapak mengucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan Tuhan mengertinya. Haleluya. Sekarang kepada Ibu Emi Susila Chang, setelah melewati beberapa tahun pernikahan, saya akan mengajukan pertanyaan yang akan memastikan bahwa Ibu layak berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima berkat pernikahan ini. Apakah Ibu Emi Susila Chang mau menerima Bapak Chandra Lee tetap sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya, dan tetap siap hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidupmu? Apakah saudari mau tunduk kepadanya seperti kepada Kristus? Apakah saudari siap mengasuh, menolong dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam segala keadaan? Apakah saudari siap untuk tetap meninggalkan semuanya, lalu tetap setia kepadanya selama kalian berdua hidup sampai hanya maut yang dapat memisahkannya? Kepada Ibu Emi, apakah jawabmu? Ya, saya mau. Ya, Roh Kudus akan memampukan Ibu, karena Ibu mengucapkannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, dan Tuhan mengerti dan memahaminya. Saatnya sekarang keduanya saling berhadapan. Peganglah tangan dan tataplah mata pasanganmu. Saudara Chandra Lee, ingat sekarang kau berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya untuk mengucapkan janji nikah ini. Pandanglah mata, peganglah kedua tangan pasanganmu, dan ucapkanlah janji nikahmu dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan tanpa paksaan. Jika engkau siap, ikuti seluruh perkataan yang saya ucapkan dan katakan dengan tegas sebagai tanda engkau siap di hadapan Tuhan, berjanji untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Tetapi bila kau diam saja, maka itu menandakan bahwa kau belum siap untuk menerima pemberkatan nikah yang kudus. Demi nama Allah Bapa, Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus, di hadapan Tuhan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku Chandra Lee, menerima engkau, Emi Susila Chang, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, di hadapan Tuhan, aku berjanji sungguh-sungguh mengasihimu, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Di hadapan Tuhan aku berjanji, aku akan menolong serta memeliharamu dan membahagiakanmu dalam segala keadaan. Aku siap meninggalkan semuanya. Dan aku berjanji untuk selalu setia kepadamu sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Sampai hanya maut yang bisa memisahkan kita. Amin. Amin.
Roh Kudus kiranya menguatkan, memampukan Pak Chandra untuk tetap memegang janji nikahnya di hadapan Tuhan. Dan Ibu Emi, ingatlah, suamimu sudah mengucapkan janji itu di hadapan Tuhan, doakan sehingga ia selalu akan mampu melakukannya. Dan saat ini Saudari Emi Susila Chan sebagai mempelai wanita, sebagai istri, pandanglah mata serta peganglah kedua tangan pasanganmu sekarang. Ucapkanlah janji nikahmu dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Ingat, engkau mengucapkannya di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan ini. Jika engkau siap, ikuti seluruh perkataan yang saya ucapkan dan katakan dengan tegas sebagai tanda kau siap masuk dalam pernikahan yang kudus ini. Tetapi jika engkau diam saja, maka itu menandakan bahwa kau belum siap untuk masuk dalam pernikahan kudus ini. Demi nama Allah Bapa, Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. dan Allah Roh Kudus. Di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan jemaatnya, aku, aku, Emi Susila Chan, Emi Susila Chan, menerima engkau, menerima engkau, Chandra Lee, Chandra Lee, sebagai suamiku yang sah sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. dan satu-satunya. Aku berjanji di hadapan Tuhan Aku berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu tunduk kepadamu untuk selalu tunduk kepadamu seperti kepada Kristus. seperti kepada Kristus. Aku berjanji Aku berjanji untuk selalu menolong, untuk selalu menolong, memelihara, memelihara, dan membahagiakanmu dan membahagiakanmu dalam segala keadaan. dalam segala keadaan. Aku siap meninggalkan semuanya Aku siap meninggalkan semuanya dan aku berjanji dan aku berjanji untuk selalu setia kepadamu untuk selalu setia kepadamu sampai hanya maut sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. yang dapat memisahkan kita berdua. Amin. Roh Kudus kiranya memampukan sehingga rumah tangga ini selalu membahagiakan dalam terang kasih Tuhan. Dan Pak Chandra, ingatlah, istrimu sudah mengucapkan janji nikahnya. Biarlah rumah tangga ini terus saling mendoakan, saling menguatkan sehingga mendapat kemampuan ilahi untuk saling membahagiakan dalam kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu dan kedua mempelai, saatnya untuk saling mengenakan cincin, tanda bahwa mereka selanjutnya akan mengikat dalam terang kasih Tuhan. Cincin ini cincin yang tak berujung pangkal, tanda bahwa cinta mereka akan selalu manis. Dan kita ucapkan berkat dengan minyak urapan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini adalah cincin pernikahan. Cincin ini adalah cincin kesetiaan. Cincin ini adalah cincin pengikatan, sehingga suami istri ini saling terikat dengan janjinya di hadapan Tuhan untuk saling membahagiakan, saling menguatkan, dan saling mencintai dalam kemuliaan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik, keduanya akan saling mengikat dengan cinta yang tulus. Dan Pak Chandra, terimalah cincin ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenakanlah di jari manis istrimu saat ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sebagai tanda dukungan sukacita kita kepada saudara ibu. Haleluya. Dan ibu, saatnya ibu mengenakan cincin ini di dalam nama Yesus. Terimalah, kenakan kepada Pak Chandra sehingga rumah tangga ini manis dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Dan keduanya akan berlutut. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang sudah menikah boleh angkat tangan kanannya.
Dan keduanya ini akan berpegangan tangan. Haleluya, kita cukup ini puji Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Rumah tangga yang baru dibangun di dalam berkat Tuhan ini akan menjadi rumah tangga yang luar biasa. Setelah beberapa tahun pernikahan, 25 tahun ini, kasih setia Tuhan luar biasa. Bahkan hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk mereka berlutut di bawah kaki Tuhan. Bersyukur untuk 25 tahun penyertaan Tuhan ini. Dan percaya untuk selanjutnya, selama-lamanya, rumah tangga mereka akan bahagia. Penuh dengan kasih, anugerah, dan kuasa Tuhan. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Bahkan berlaku firman Tuhan. Suasana sorga akan selalu ada di keluarga ini. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami ucapkan berkat. Suami akan selalu menjadi imam yang kudus dalam keluarga, istri menjadi penolong. Sukacita berkat damai yang abadi selalu boleh ada dalam keluarga ini. Suami boleh mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Apapun rancangan setan kami patahkan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan hal-hal yang baik boleh terjadi. Karena itu kami mengucapkan berkat. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun dalam keluarga ini. Kelimpahan, damai, sejahtera, sukacita. Bahkan suasana surga boleh selalu menyertai apa saja mereka kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Mereka tidak turun tapi naik. Mereka tidak jadi ekor, mereka jadi kepala. Dan selalu melihat rahmat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mengucapkan berkat yang sempurna. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat surgawi atas keluarga, rumah tangga mereka, atas pekerjaan mereka, atas anak-anak mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, sekarang mereka akan berhadap-hadapan dan mereka akan memberikan. Bapak Ibu, saatnya mereka dengar dulu. Saatnya mereka memberikan ciuman pertama. Walaupun mungkin ini bukan ciuman pertama buat mereka, tetapi artinya begini. Mulai hari ini mereka berjanji tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada bentakan, tidak boleh ada makian. Itu tanda bahwa mulai hari ini mereka melakukan dalam kasih. Masalah boleh tetap ada, tapi mereka melakukan dalam kasih. Dan 4 anak mereka akan menjadi saksi hidup bahwa mulai hari ini Mama dan Papa tidak boleh ada kekerasan, kekasaran, tidak boleh ada bentakan, makian. Yang ada hanya boleh kasih, damai, dan anugerah Tuhan. Baik, kita hitung dari 5 hitung mundur. Dan Pak Chandra akan melakukannya dengan sukses. 5, 4, 3, 2, 1. Buka dulu. Belah. Masih Rodi. Bayangin belum buka main sikat. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Sebagai pribadi yang sudah menerima pemberkatan nikah hari ini. Bapak Ibu, rumah tangga yang bahagia bersama pada kasih Kristus dan pengorbanan Kristus. Ini adalah tubuh Kristus yang terpecah buat kita sekalian. Kalau Kristus mau berkorban buat kita, biarlah suami berkorban buat istri, istri berkorban untuk kebahagiaan sebiasa. Terima kasih Kristus. Haleluya, terima kasih Kristus. Kristus dimaksudkan, boleh silahkan duduk. Bapak di dalam nama Yesus, ini adalah perjamuan suci pertama. Setelah mereka diberkati, Anda memulai hari ini
kasih Kristus menjadi dasar utama rumah tangga mereka, sehingga berkat surga bisa dimulai. Akan berdiri sama-sama bilang terima kasih buat Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Yesus. sudah mati buat kami. Engkau sudah mati buat kami. Segala kutuk sudah dilepaskan. Kutuk dilepaskan. Segala dosa sudah dilepaskan. Dosa sudah dilepaskan. Hidup kami bahagia. Hidup kami bahagia. Diberkati. Diberkati. Dan selalu melihat hal yang baik. Selalu melihat hal yang baik. Tubuh kami sehat. Tubuh kami sehat. Anak kami sehat. Anak-anak kami sehat. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada Tidak kecelakaan. ada malapetaka. Tidak ada malapetaka. Tidak ada malapetaka. Ada terima di iman. Iman dengan iman. Rumah tanggaku selalu bahagia. Rumah tanggaku selalu Hidupku berhasil. selalu berkati. Hidupku selalu berkati. Hidupku selalu diberkati. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Makanya dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Terima kasih. Terima darah Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus. buat darah yang bertumpah. Buat darahmu yang tertumpah. Hidupku disucikan. Hidupku disucikan. Dosaku diampuni. Dosaku diampuni. Aku tidak bisa diserahkan segala. Aku tidak bisa diserahkan kuasa gelap. Karena aku dibungkus dengan darah Yesus. Karena aku dibungkus dengan darah Mulai Yesus. hari ini sampai selama-lamanya. Mulai hari ini selama-lamanya. Hidupku sama-sama bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah yang bertumpah. Darah yang tertumpah. Allah sumber kemenangan. Allah sumber kemenangan. Mulai hari ini Mulai hari ini sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Darah Yesus. Darah Yesus Membungkus seluruh hidupku. membungkus seluruh hidupku. Hidup keluargaku. Hidup keluargaku. Usahaku. Usahaku. Hari depan. Hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam Darah Yesus. Terima kasih. Bapak terima kasih setelah mengucapkan janji nikah, setelah menerima berkat pernikahan, setelah mengenakan cincin, dan kemudian menerima perjamuan suci pertama setelah pemberkatan kudus. Biarlah keluarga dan rumah tangga ini selalu mengalami hal-hal yang baik. Terima kasih Bapak. Kami ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu, sesuai dengan kasih kita buat gereja ini, karena itu kita siap untuk memberikan persembahan syukur di gereja ini. Persembahan syukur ini adalah persembahan yang akan kita persembahkan untuk gereja di tempat ini sebagai syukur kita. Pak Mano, boleh tolong. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula telah kau ciptakan. Telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat, di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik. Amin.
Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka yang memberikan nama kasih Tuhan, selalu ada kelimpahan berkat di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita doa berkat, ada persembahan pujian dari karyawan yang akan mempersembahkan pujian sukacitanya atas pernikahan Pak Chandra dan Ibu. We love you guys, that we couldn't ever trade you for anything that the world has given to us. So this is how the song goes. Wise men say only fools rush in,
Haleluya. Biarlah hari ini ibadah syukur dan juga ibadah pemberkatan nikah kudus ini akan memberkati kita sekalian. Semua pasangan suami istri tolong bangkit berdiri. Semua pasangan suami istri yang ada istri, ada suaminya tolong bangkit berdiri. Saya undang istri saya masuk ke depan. Ya, dari rombongan ini istri saya mewakili seluruh rombongan akan memberikan kepada para suami dan suami akan membagikan kepada istrinya tanggal rombongan hari ini. Segalanya harus indah bunga-bunga. Bunga ini bunga asli, Bapak Ibu. Artinya di antara kita tidak boleh ada kepalsuan. Ya kan? Iya. Saya memberikan kepada setiap suami memberikan kepada istrinya, sehingga rumah ini menjadi selalu bahagia. Istri tinggal bilang kepada suami, Pak, bukannya Papa beli bunga, tapi saya ini Papa kerja lagi bagus. Ya, suami yang sudah mendapat bunga sekarang peluk istrinya, berikan kepada istrinya sekaligus berikan bunga. Nanti setelah sudah semua pasangan yang ada berbaris di sini bersama dengan pengantin yang baru berkati untuk ada rekaman videonya. Ya. Baik, Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami menikmati pemberkatan nikah yang kudus dengan penuh sukacita bersama dengan Pak Chandra dan Ibu Emi dan keempat orang putrinya. Kami ucapkan berkat sehingga semua kami ada di sini selalu bahagia, selalu diberkati, selalu mengalami suasana surga di keluarga kami. Terima kasih Bapak, dan akhirnya segala firman yang sudah kami dengar kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami hidup di dalamnya. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus atas hidup kita mulai hari ini, sehingga setiap kita menerima keluarga dalam suasana surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Everyone here, eh? Here. Oh, di sini. Semua suami istri diundang. Ayo semua pengantin. Laki-laki di sebelah kanan, istri perempuan di sebelah kiri. Ya, enggak. Maksudnya suaminya di sebelah kanan, istrinya di sebelah kiri. Ayo semua. Yang lain di atas. Pak Lupi lihat sini. Iya. Kalau nggak muat mungkin ada di atas. Atas juga ada pohon di atas. Ya, lihat kamera.
lambaikan tangan, bilang haleluya. Tahan sebentar, tahan dulu, tahan. Haleluya. Semua sukacita senyum. Tahan dulu. Jangan sampai orang bilang, oh, udah bertahun-tahun menikah masih merasa. Ayo semua senyum. Oh, haleluya. Haleluya. Oke, Tuhan berkati